warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nur Sahara Siregar. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif. Semoga dengan menyaksikan video saya tersebut nambah wawasan kita dan semoga bermanfaat bagi tenaga pendidik khususnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahara Siregar. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya buat aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Adapun tata tertib acara kita pada hari ini, yang pertama berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan tentang budaya positif, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Kemudian sebelum saya memulai acara, terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili, kemudian Bapak PP saya Bapak Alias Muri, kemudian rekan sejawat yang sudah bisa hadir hari ini, dan para siswa yang saya sayangi. Oke, sebelum kita memulai aksi nyata saya tentang diseminasi positif hari ini, ada baiknya kita pertama-tama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ada baiknya sebelum kita memulai pembicaraan, saya ada sedikit mengajak kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang boleh diikuti untuk semua para hadirin yang ada di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu.
Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu yang bulat yang warna biru. Oke, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu calon guru penggerak diharapkan dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif tersebut. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, saya ada mau kasih satu video tentang keadaan bagaimana di kelas. Sebentar Bapak Ibu. Dari tayangan yang sudah kita tonton sama-sama tadi Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu peroleh pesan dan kesan dari menonton video tersebut? Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira Bu Nino ada yang mau disampaikan? Menurut saya dari video
yang barusan kita tonton, yang bisa saya ambil kesimpulan bahwasannya kita harus tidak boleh menilai sesuatu itu tidak langsung mengejudge anak itu sebelum kita tanya langsung dan hati-hati kenapa, apa alasannya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Ibu Duma. Ya, benar sekali Bu. Iya, benar sekali. Ada istilah yang mengatakan, pepatah yang mengatakan don't judge people by the cover. Jadi kita nggak bisa menjudge sesuatu itu dari luarnya, gitu. Kita nggak tahu kalau sebenarnya masalah si anak itu bukan karena dia malas, tetapi karena memang ada hal-hal yang kita sebenarnya tidak tahu. Dan tugas kita mungkin sebagai guru itulah kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita masuk kembali ke inti dari budaya positif di sekolah. Di sini di slide yang saya sediakan ada budaya positif di sekolah. Yang pertama, budaya positif 3M, mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan mulai saat ini juga. Kemudian membuat kesepakatan kerja atau sistem sekolah bersama seluruh warga sekolah. Jadi pembiasaan hal yang baik itu mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, oleh seluruh warga sekolah Bapak Ibu, bukan hanya guru, bukan hanya siswa saja, tapi seluruh warga sekolah. Oke, kemudian perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Oke, di sini ada ice breaking. Ice breakingnya di sini saya butuh 2 bapak atau ibu, 2 orang ke depan sebagai si A dan sebagai si B. Boleh kira-kira siapa yang berkenan dengan senang hati, Bapak Ibu mau ke depan? Ayo Pak Tuan. Bapak Tuan. Boleh Pak, boleh. Bapak-bapak juga nggak apa-apa, ibu bapak juga nggak apa-apa, ibu-ibu juga nggak apa-apa. Oke, sedikit. Di sini konsepnya bagaimana? Oh, nggak nampak ya Pak. Di sini konsepnya bagaimana? Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi di sini Ibu sebagai A mengepalkan tangan Ibu, kemudian Bapak sebagai B-nya, bagaimana cara Bapak membuka kepalan tangan Ibu ini, dan Ibu bagaimana cara Ibu untuk mempertahankan kepalan tangan Ibu. Coba Pak, kira-kira ini misalnya Bu rumah di dalam ini ada sesuatu lah berlian mungkin di dalamnya ini. Jadi Bapak ini mau nengok sebenarnya apa isinya. Jadi Ibu mau kasih lihat atau tidak itu terserah Ibu. Sekarang coba Bapak. Jawabannya satu apa 2? Boleh satu-satu aja seperti dan kepala tangannya ini. Boleh saya melihat apa yang dalam ini? Kalau saya bayar, apa yang menjadikan ibu supaya yang harus saya lakukan supaya ibu bisa membuka jadi? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk saya Pak kira-kira? Apapun yang ibu minta saya bisa melakukannya asalkan ibu mau membuka jadi. Saya mau Bapak bernyanyi Pak. Bisa kira-kira Pak? Bisa asalkan ibu mau membuka apa yang ada dalam tangan. Boleh saya dengar Pak? Boleh. Pemilih angsa masak di kuali nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Karena Bapak sudah bernyanyi untuk saya, maka saya akan membukakan kepala kita. Silakan Pak.
Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh ke slide selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mau mempraktekkannya di depan sekarang. Dari praktek yang di depan yang sudah sama-sama kita lihat tadi, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu, apakah Anda atau yang membuka kepala tangan Anda itu? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi Bu, kira-kira apa alasan Ibu tadi mau membuka kepala tangan Ibu? Dari raguan ke Bapak. Karena apa yang saya minta dari Bapak tersebut sudah bernyanyi dengan baik, maka saya berniat untuk membuka kepala tangan saya. Oke, terima kasih. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda menutup dan tetap menutup kepala Anda? Jadi tadi Bu, sebelum Ibu memberikan satu permintaan, Ibu tetap mengepalkan tangan Ibu. Nggak boleh Bapak itu membukanya. Kira-kira kenapa itu? Karena Bapak tersebut belum bisa membuat hati saya senang dan berkemauan untuk membuka kepala tangan saya. Oke, belum lulus lah tadi berarti ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu? Bapakkah atau Ibukah kira-kira? Tadi Bapak sebagai B, Ibu sebagai si A. Jadi di sini dalam kegiatan tadi itu sesungguhnya yang punya kendali, yang punya megang kontrol, yang memegang kontrol itu siapa? Kira-kira? Siapa kira-kira? Iya, Ibu rumah. Kenapa? Bisa saja tadi Ibu itu tidak memegang, tidak membuka kepala tangannya, tapi dari rayuan maut Bapak tadi dan dari lagu yang dinyanyikan Bapak tadi, berdasarkan permintaan Ibu tadi, luluhlah hati Ibu itu. Tapi sebenarnya yang memegang kontrol itu Ibu itu. Kalau Ibu itu mau terbuka, tapi kalau Ibu itu tidak mau, itu tidak akan terbuka. Oke, next. Di sini dia. Yang memegang kontrol itu siapa? Kita sendiri. Yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi tadi memang kontrol di Ibu rumah, tetapi dia ada permintaan, tapi setelah dituruti, oke, saya kasih kepala tangan saya itu. Jadi Bapak Ibu, semuanya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, sekarang di sini kita beralih kepada kata disiplin. Apa itu disiplin kira-kira ya, Bapak Ibu? Bu Ella, kira-kira disiplin itu apa ya? Disiplin itu kalau menurut saya adalah ikut dengan aturan. Oke. Singkat, padat, dan jelas. Disiplin itu adalah ikut dengan aturan. Oke, next. Makna disiplin. Disiplin dalam budaya kita sering diartikan sebagai tata tertib, kemudian kepatuhan pada peraturan, seperti yang telah disampaikan Ibu Ella tadi. Namun, disiplin juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan yang seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi makna disiplin yang pertama, disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri. Disiplin dari diri itu yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan
positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Jadi bukan motivasi dari diri masing-masing, bukan dari luar. Oke. Nilai-nilai kebajikan. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat sifat positif manusia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kata kalimat profil pelajar Pancasila ini sudah tidak asing bagi kita saat ini. Kemudian apa aja itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi di sini dibagi dua. Yang pertama itu adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Kemudian motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam. Baik. Tentang motivasi tadi di situ ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar. Jadi bukan dari dorongan sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu yaitu berasal dari dalam, dari kemauan kita sendiri. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang biasa kita hadapi di kehidupan kita di dunia pendidikan khususnya. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Dan kita sebagai bapak ibu guru, mungkin apa yang biasa kita lakukan kepada peserta didik kita antara ketiga poin di sini. Yang pertama hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat menyakitkan bapak ibu, tidak nyaman. Kemudian biasanya itu spontan. Murid takut, memaksa, murid jadi membenci peraturan, kemudian murid menjadi rendah diri dan konsep dirinya buruk. Sedangkan konsekuensi itu bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif. Kemudian mendorong kepatuhan, murid akan terkesan menghormati peraturan dan konsep dirinya lebih baik. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan menjadi seperti apa mereka, serta bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Oke. Cerita tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ini Bapak Ibu, selama ini yang sudah kita lakukan itu lebih ke hukuman, restitusi atau konsekuensi kan? Kira-kira Bapak Ibu, boleh nggak saya nanya pendapatnya? Bu Dewi, kira-kira lebih sering ke memberi hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira Bu Dewi. Kalau menurut saya sih itu tergantung dari sebab akibatnya sih, sebab akibat dari kesalahan si muridnya. Tapi kalau menurut saya lebih banyak memberi hukuman. Terima kasih Bu Dali. Iya. Sebelum saya mempelajari tentang restitusi di sini, restitusi, konsekuensi, dan hukuman di sini, saya juga lebih berminat seperti itu Bapak Ibu. Iya enggak ya? Iya, jujur banget. Kenapa? Pada dasarnya kita harus memberi efek jerah pada siswa.
Karena kalau kita hanya berbicara jangan dilakukan lagi, nah maafnya untuk level jenjang SMK dan SMA sederajat nggak mempan, beneran Bu? Iya, mereka menganggapnya Allah nanti itu cuma dia itu cuma jangan diulangin, nah iya Bu, kita pergi selesai besok bikin lagi. Kenapa kami sebagai guru memberi hukuman? Karena supaya lebih jerah kepada kalian. Nyatanya sebenarnya hukumannya tidak maksimal karena di sini membuat siswa tidak nyaman. Mereka bukan takut kepada mereka tidak melakukan kesalahan itu lagi hanya karena mereka takut kepada hukuman, takut kepada peraturan. Jadi kalau konsekuensi kita lebih mendorong mereka lebih bisa berpikir, oh nggak usah keluar karena nanti ibu itu marah, nanti kalau saya terlambat saya pulangnya nanti agak lama, saya istirahatnya nanti agak lama. Mereka lebih seperti itu. Sama seperti kemudian restitusi yang diharapkan sebagai pendidik itu kita di posisi sebagai restitusi. Restitusi itu apa? Menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan mereka kepada kelompok mereka. Jadi tidak ada intimidasi di sini Bapak Ibu. Jadi siswa yang membuat kesalahan itu tetap bisa kembali ke posisinya tanpa merasa dipermalukan. Seperti itu seharusnya yang kita lakukan. Ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi untuk menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus kepada solusi. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau anak-anak membuat kesalahan, terlambat, tidak mengerjakan tugas, kita lebih ke sebaik-baiknya tidak ada yang hukuman lagi. Oke, di sini ada satu contoh penyelesaian kasus dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, kalau hukuman ketika siswa melakukan kesalahan, kalau hukuman guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Pernah dilakukan Bapak Ibu kira-kira? Pernah sering. Iya. Ini sering dilakukan, bahkan saya sendiri juga sering melakukan Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, konsekuensi di sini ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kita kasih konsekuensinya, mereka tetap mengerjakan tugasnya pada jam istirahat. Jadi seharusnya mereka sudah bisa istirahat, karena belum siap tugasnya, jam istirahat mereka harus direlakan untuk menebus konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian restitusi. Restitusi di sini bagaimana? Guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati yang biasa tertempel di dinding ada. Oke. Kemudian membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini kita lebih sebagai pamong Bapak Ibu. Benar-benar sebagai orang tua kita tanya kenapa, alasannya apa, mungkin sulit bagi kita, tapi itulah hal yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Kasus kebutuhan manusia. Di sini ada Ibu Ani, guru ke kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dan menghadapi situasi seperti Ibu Ani, kira-kira sebagai guru apa yang akan kita lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan si Agus melakukan hal itu? Ibu
yang super hebat dan juga murid-murid yang super keren, cantik-cantik itu luar biasa. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Berusaha tadi, artinya tidak ada hukuman perhatian kalian dihukum. Pernah ya? Kenapa dihukum? Kenapa dihukum? Tidak mengerjakan tugas, lambat masuk kelas. Kenapa? Kenapa bisa lambat masuk kelas? Kenapa? Terlalu kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Karena tidurnya siang-siang, gitu ya. Karena kesiangan. Oke, sebagaimana materi yang disampaikan oleh Dr. Semara tadi, tadi sudah kita lihat tadi video yang juga membuka batin kita, bahkan menyentuh hati kita ya. Ada seorang siswi tadi, dia sampai berpulangkan terlambat datang ke sekolah. Cuma begitu dia datang, kawan-kawan juga memponis bahwa dia itu salah. Seperti kalian sering bangun ini kan gitu. Atau memang sengaja memang dia datang terlambat. Jadi kawan-kawan juga selalu melemparinya kan kayak gitu. Gurunya selalu memarahi. Artinya bahwa seorang guru itu juga perlu menjadi seorang manajer, boleh juga menjadi seorang pemantau. Yang paling bagus saya manajer. Ya. Manajer itu apa? Dia bertanya, kan kayak gitu. Ada satu kisah, ada satu cerita. Boleh ya, cerita ya? Tapi cerita ya. Ada 3 orang yang terlambat naik kereta api. 2 anak muda, 1 lagi udah tua, kakek-kakek udah tua. Kemudian kira-kira sekitar 5 menit lagi kereta api itu mulai berangkat ini. Mereka sedang ada becak. Begitu mau sampai ke stasiun itu, mulailah kereta apinya berangkat. Terpaksa berangkatnya pelan-pelan ya. Ini Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian ada di situ. Nampak ini? Ada 3 orang. Begitu dia sudah mulai berangkat, sampailah becaknya ke stasiun. Datang yang muda ini tadi, diambilnya tasnya, dikejarnya kereta api ini, maka itu dia masuk. Kereta api sudah mulai agak kencang. Anak muda yang kedua begitu juga, ditangkap dan pintu kereta api itu dia masuk ke dalam. Tiba-tiba yang tua ini dikejarnya nggak apa-apa, sehingga ketinggalan. Lalu dia berpulang dulu di stasiun itu. Waktu dia duduk di stasiun itu, duduk pernah nampak ya stasiun kereta api? Dia duduk di bangkunya, kemudian dia seperti ini. Anak kami bertanya, kereta apa? Tahu ceritanya? Apa yang harus kalian lakukan? Ini kan udah nampak nih, yang dua ada di situ. Kamu kan ada di situ. Ngomong apa kira-kira? Apa tadi? Ngomong apa? Pertanyaan yang pernah Bapak kasih dari 1000, belum ada itu buat Bapak yang senilai itu. Apa? Cerita tahu ya? Kamu ada di situ, di stasiun itu kamu nampak 3 orang ini tadi. Yang muda ini dia ambil tasnya, dikejar di kereta api, ditangkap dan begitu dia masuk. Yang kedua juga begitu, dia bawa tasnya, tangkapnya kereta api itu dia masuk. Yang ketiga ini, kakek-kakek ini kita nggak bawa tas, nggak juga dapat-dapat, kan juga dapat-dapat. Kereta api sudah berlalu, pulang ke stasiun dia duduk. Kenapa ceritanya? Nampak kamu
begitu, apa yang kamu sampaikan? Ya. Apa sama yang tua tadi? Banyak ya pertanyaannya. Nggak ngerti. Biarkan aja ya. Udah tua begitu itu, udah teman begitu itu, kamu biarkan aja ya. Apa bilangnya? Coba. Ngomong apa? Ngomong apa? Ayo Pak, saya bantu. Ayo kata. Gitu, ayo Pak saya bantu gitu ya. Ayo, ganti ya. Apa? Bagus loh. Ganti ya, kasihan ya. Ayo Pak, saya bantu. Bantu apa? Kereta api udah berlalu. Berlalu gimana coba? Itu kan kereta api kalau sudah berlalu kan nggak mungkin mundur lagi ya. Ayo, semangat dulu aja coba. Ayo coba. Ngomong apa? Sama kakek-kakek yang tua tadi. Karena tua jadi makan kakek saya. Kalau teman kamu ini sama kakek-kakek yang tua. Iya. Kakek-kakek itu udah dia sebenarnya dulu di stasiun itu gitu. Duluan ya kek. Ayo satu lagi pertanyaan. Nanti baru bapak ibu dulu nih yang bapak tanya. Iya. Nanti mana? Boleh. Menurut kami ini dengan menaikkan garis lain supaya kami itu bisa berangkat juga kemana tujuannya. Iya, kan udah beda. Kan mau beda. Sudah kamu kan kalau pun ada kan. Ayo, bicarakan apa yang lain gitu ya, semuanya gitu. Ada lagi yang lain kawan? Oh, dipulangkan aja kakek-kakek. Ayo, bisa bawa lagi pulang lagi ke sana. Gitu ya. Ayo, ayo, belum ngomong nih. Belum ngomong beda. Nggak apa-apa, sebulan. Kan kita kan kawan nih, kan kita ya. Kita kan CS. Masa bapak tadi begitu aja nggak bisa jawabnya. Ini nampak betul ini perilakunya, ini kepribadiannya. Kenapa ya kok nampak yang tua itu? Nggak ada problem pada Pancasila. Ya, bagus ya. Harusnya. Ayo oke, saya carikan bus yang lain. Dan begitu. Saya tanya kepada bapak ibunya, kira-kira ngomong apa gantian pulang. Coba bapak dulu pak. Bapak dulu pak. Bapak dulu ngomong. Kalau itu dapat ngerti. Coba. Ibu dulu. Apa yang sampaikan? Pertama saya menghampiri kakek tersebut Pak, kemudian menjelaskan bahwasannya kereta api sudah berangkat, kemudian membantu kakek tersebut untuk duduk terlebih dahulu. Ya. Kemudian menjelaskan mungkin kakek bisa dengan apa namanya pergi dengan menggunakan kendaraan yang lain, mengarahkan beliau untuk menaiki bus ke alamat tujuan yang ingin dituju oleh kakek tersebut. Seperti itu Pak.
ya karena kakek-kakek capek. Terus ya itu tadi saya tanya, emang mau kemana Pak? Nah, kalau memungkinkan naik kereta api selanjutnya, jadwal selanjutnya. Kalau tidak memungkinkan, saya tawari naik kendaraan yang lain menuju ke tujuan yang sama. Masa Bapak nggak ngomong apa-apa? Pinoman di Bapak dari 2 bulan lagi. Kita dengarkan apa yang disampaikan Bapak saya sama orang tua. Mungkin jawaban saya sama seperti jawaban dulu juga. Oh iya, Ada yang mau kamu sampaikan sama kakek-kakek ini? Kamu sudah ngomong gitu ya tadi, ayo kek saya bantu naik bus yang lain gitu ya. Nah, duluan nih kek katanya, biasa. Duluan nih kek katanya, iya katanya begitu. Ibu bapak ibunya juga sudah luar biasa menjawabnya, bagus ya jawabannya. Kakek mau kemana? Mau ke Medan katanya. Jadi kereta itu udah ada lagi nih. Bapak mau enggak kalau sekiranya naik bus kan gitu. Sama seperti jawaban tadi ya. Waktu ngomong kayak gitu itu kakek-kakek itu ketawa kakek-kakek itu. Ayo kalian ngomong apa? Ayo. Waktu kalian ngomong tadi itu, kayak kita naik bus saja, nggak usah naik kereta api nanti lama lagi di bawah ada akhirnya. Waktu ngomong seperti itu kakek-kakek itu ketawa. Kamu ngomongnya apa? Ngomongnya apa? Ini agak hebat ini jawabnya. Kakek-kakek waktu ngomong seperti itu dia ketawa dia. Mungkin kan kakek itu ketawa. Kamu ngomong apa? Ketawa dia. Ngomong seperti kakek itu ketawa dia. Ngomong apa tuh? Jangan pikirkan apa maksud kakek itu. Mau kita ngomong aja sama kakek itu, ngomong apa? Ya kan yang cocok jawaban itu ya. Kakek mau ketawa gitu ya. Sudah kasih malah ketawa. Begitu. Apa kata kakek-kakek itu? Bagaimana saya tidak ketawa? Nah, saya mau berangkat ke Medan. Yang 2 orang tadi itu cucu saya yang mau mengantarkan saya ke stasiun. Gara-gara ngejar kereta api itu ditangkap oleh memasukkan barang, orang itu gak setuju. Orang itu gak setuju karena udah kejar. Saya mau berangkat tinggal. Yang saya bingungkan itu orang itu mau kemana? Kan orang itu kan cuma mengantarkan saya ke stasiun cucu saya gitu. Dalam kisah ini dapat kita ambil suatu kesimpulan, walaupun kita nampak situasinya, jangan langsung diponis. Oke, ini keadaannya. Perlu ditanya. Ini dalam kisah cerita tadi seperti itu. Udah terlambat ya udah salah. Kamu pun seperti itu. Berikan alasan. Waktu memberikan alasan itu, jangan berbohong ya. Sesuaikan memang. Kalau tidak bisa mengerjakan tugas, disampaikan saya kurang mengerti dengan tugas itu. Terus alasannya membantu orang tua katanya. Apa kali alasannya? Ya, begitu. Jadi perlu ya ditanya ya, seperti itu. Seru ya cerita kakek-kakek itu tadi. Ya. Jadi mungkin barangkali pas ini udah semangat lagi, dikembalikan lagi sama Bu Sahara ya, lebih hebat. Lanjut.
Udah berapa menit? Belum aja berapa? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada kasus kebutuhan manusia yang bisa kita lihat sama-sama di sini, yaitu Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh kepada beliau masalah si Agus ini yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani. Jadi kalau kita Bapak Ibu dihadapkan situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa kebutuhan yang sedang dipenuhi si anak tadi, si Agus tadi di sini dalam kasusnya? Yang pertama, bila jawaban Bapak Ibu lapar, bila jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhannya adalah kenapa si anak seperti itu? Karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian bila jawaban kita Bapak Ibu, bila jawaban anak tersebut senang dia melihat temannya seperti itu, senang temannya jadi memperhatikannya, kemudian maka kebutuhannya adalah akan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kalau bahasa kita di sini saja nyari perhatian. Kemudian bila jawabannya merasa hebat karena temannya jadi takut, maka kebutuhannya adalah kekuasaan, pengakuan atas kemampuannya supaya diakui kalau dia hebat, preman gitulah. Kemudian bila jawabannya bosan dengan bekal yang dibawa ke orang tuanya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dan yang terakhir, bila jawabannya dia melakukannya karena iseng aja, dia suka nengok ekspresi kawannya tersiksa batin, berarti dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Jadi di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan pemuasaan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah pemaparan yang saya berikan tadi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, saya mau refleksi dari Bapak Ibu ini kira-kira. Bagaimana sih tadi pemberi hukuman itu bagaimana, membuat rasa bersalah itu bagaimana, teman bagaimana, dan pemantau bagaimana? Boleh kita kaitkan dengan pengalaman kita Bapak Ibu di kelas yang sudah kita jalani selama ini berdasarkan dari apa tadi yang sudah dijelaskan oleh 5 posisi kontrol. Kira-kira di sini siapa yang kira-kira Bapak Ibu yang bisa bantu saya untuk menjelaskan 5 posisi kontrol guru yang berkaitan dengan kita di dalam kelas. Oke, Bu Bibi bisa dijelaskan Bu Bibi? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sarah dalam memberi saya kesempatan dan waktu. Tadi di sini saya sudah mendengarkan penjelasan tentang 5 posisi kontrol dari Ibu Sarah, dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang 5 posisi kontrol ini. Pengalaman saya sebagai guru di sekolah dan Bapak Ibu. Yang pertama ada dia posisi pemberi hukuman, di mana posisi pemberi hukuman ini
sifatnya terkesan agak kejam gitu ya Bapak Ibu, karena memberi hukuman dia, dan pemberi hukuman ini bisa fisik maupun verbal. Yang kedua, ada posisi, nah ini dia tadi ciri-ciri penghukumnya. Ciri-ciri penghukum bisa seperti ketika kita mulai siswa itu matanya melotot, kemudian jalannya menunjuk-nunjuk gitu. Itu dia ciri-ciri pembuat hukuman. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di posisi ini suara guru itu terkesan lembut, kemudian tapi lembutnya itu seperti membuat orang merasa bersalah begitu. Seperti ini contohnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Tolonglah nak, gimana coba kalau kedua orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Atau contoh lainnya, tolonglah nak, demi ibu, bisa ya nak? Itu membuat rasa bersalah, yang membuat kata-kata yang membuat orang tersentuh hatinya dan merasa bersalah. Posisi yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi guru di posisi teman dengan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya, tapi jangan diulangi. Itu kata-kata guru sebagai teman kepada murid. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang biasanya diajukan seseorang pemantau itu seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu sebagai pemantau. Ciri-cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, dan hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Ciri-ciri posisi kontrol manajer ini, sikap guru ketika melihat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati, akan tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan murid, bahwa saat murid bersalah itu biasa, karena setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dalam tahap ini disebut dengan tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid dengan perilaku tersebut, yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya, murid diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari murid sendiri. Selanjutnya baru ditanya solusi terbaik menurut murid tersebut berdasarkan keyakinan tadi. Baiklah Bapak Ibu, itulah penjelasan 5 posisi kontrol, dan di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Menurut pengalaman saya, posisi
saya sering memakai posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, dan kadang sebagai manajer. Tapi sebenarnya 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu sudah saya jalankan di sekolah. Namun yang sering yang tidak saya sebutkan sebagai penghukum, sebagai teman, dan sebagai manajer. Karena sering kadang lupa Bapak Ibu, ketika ada murid bersalah kita langsung menghukumnya. Seperti contohnya ketika pagi, biasanya itu kan pagi murid itu harus datang ke sekolah itu jam 7 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada murid yang terlambat. Nah, ketika saya sedang dalam posisi piket melihat murid terlambat ini, kadang kalau sudah pagi itu kita capek Bapak Ibu. Karena pagi itu Bapak piket kebersihan di sekolah, kebersihan di sekolah gitu. Jadi kadang kalau melihat murid yang terlambat itu langsung datang emosinya gitu. Jadi kalau ada murid yang terlambat, saya langsung panggil, "Hei kamu, sini kamu, ngapain terlambat?" Enggak, sebelum dia menjawab alasan dia terlambat, langsung saya bilang, "Nah, keliling lapangan 10 kali, tiap hari terlambat, sering terlambat." Seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya menghukum. Karena tindakan hukuman ini adalah tindakan yang tiba-tiba tanpa kita sepakati dengan murid apa konsekuensinya, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang sering saya lakukan juga sebagai teman. Di sekolah saya tergolong guru yang agak dekat dengan anak murid. Jadi kalau ada mereka yang berbuat salah, misalnya kalau mereka berbuat salah dimarahin, mereka terima dan wajar. Tapi nanti ketika setelah saya marahin, mereka itu akan datang menemui saya, ngomong secara pribadi gitu Bapak Ibu, dengan cara minta maaf saya Bu, tadi seperti ini gitu. Jadi karena ada pendekatan seperti itu di sekolah, jadi pun saya merasa anak murid itu teman saya gitu, bisa tempat berbagi, bisa tempat saling bertukar kalau ada apa, bertukar keyakinan gitulah, apa yang harus kita lakukan bersama gitu. Nah kemudian yang ketiga itu saya sebagai manajer. Nah ini juga sudah sering saya lakukan karena setiap ada anak yang berbuat salah begitu, saya menanyakan kepada anak tersebut, hal apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kita menanyakan keyakinan dia. Kita tidak langsung serta-merta menghukum anak tersebut, tapi kita menanyakan keyakinannya. Dari kesalahan yang dibuatnya, apa yang selanjutnya nanti akan dilakukan oleh anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu dalam posisi manajer. Jadi menurut saya 5 posisi kontrol ini yang paling baik harus kita lakukan sebagai guru itu adalah posisi manajer, di mana kita tidak menghukum anak, tidak membuat mereka, karena kalau menghukum ya Bapak Ibu itu nanti kesannya anak itu sama kita jadi benci gitu ya Bapak Ibu, jadi agak ada rasa dendam seperti itu. Nah jadi dari pengalaman saya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik dan yang harus kita terapkan dalam diri kita sebagai guru adalah posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Iya, begitulah sampai disitulah pengalaman saya memberi penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada lagi yang akan saya tambahkan dari yang sudah dijelaskan sama Ibu Sarah tadi. Ibu Sarah tadi juga sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas yang mungkin sudah dibuat dalam setiap kelas ya. Anak-anak sudah dibuat di dalam setiap kelas keyakinan kelasnya. Ya, tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu Sarah mengenai keyakinan kelas yang sudah ada di dinding kelas masing-masing. Sedikit saya akan menjelaskan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sarah. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah
Iya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita tidak menyebutnya peraturan kelas saja? Padahal keyakinan kelas ini kan mirip ya seperti peraturan ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu menyerupai peraturan, tapi dia sebenarnya tidak peraturan. Kenapa keyakinan kelas tidak dikatakan peraturan? Karena keyakinan kelas ini adalah suatu hal yang kita yakini bersama, yang timbulnya dari diri kita, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan, misalnya kalau di sekolah kita kan ada peraturan ya Bapak Ibu, ada peraturannya masing-masing, seperti siswa itu harus tiba di sekolah pukul 7 tepat. Nah, kemudian yang kedua, harus memakai seragam yang rapi, lengkap dengan dasi, kaos kaki putih dan sepatu hitam, seperti itu peraturan. Nah, kalau peraturan demikian itu kan sudah dibuat dari sekolah dan wajib kita ikuti, tidak boleh dilanggar. Bedanya dengan keyakinan kelas ini, kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama tadi. Apa yang kita yakini dari hati itu yang kita sepakati. Contohnya, ketika saya masuk ke dalam kelas, saya membuat keyakinan sama anak-anak di dalam kelas saya. Anak-anak di dalam kelas saya ada jumlahnya 30 orang. Nah, kemudian kami membuat keyakinan satu anak membuat satu poin. Misalnya ada anak yang membuat poin tertib ketika belajar di dalam kelas. Kemudian ada lagi yang membuat harus selalu kompak. Ada lagi yang membuat menyapu setelah pulang sekolah. Kemudian ada lagi contohnya yang lain, petugas piket harus datang jam 7 pas gitu. Itu keyakinan. Jadi setiap anak membuat satu poin keyakinan. Nanti keyakinan itu dikumpulkan di depan kelas. Nah, dari keyakinan yang 30 ini tadi kita pilih apa-apa saja yang bisa kita sepakati bersama. Contohnya yang pertama tadi, petugas piket harus hadir tiba di kelas jam 7. Supaya anak-anak sepakat kata mereka. Nah, baru itu kita sepakati. Nanti kesepakatan itu akan ditandatangani oleh anak-anak tersebut. Jadi itulah dia keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai yang ada pada diri kita, kemudian kita jabarkan bersama sehingga menjadi sebuah kesepakatan. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika suatu hari kesepakatan ini dilanggar, kita punya bukti keyakinan ini ya, keyakinan ini suatu hari nanti dilanggar sama si anak, misalnya yang petugas piket ini datangnya terlambat. Jadi kita punya konsekuensi terhadap anak tersebut. Kan kita sudah menyepakati, kamu sudah menandatangani kemarin waktu kita membuat keyakinan petugas piket itu tidak boleh datang terlambat. Sudah disepakati kan? Sudah Bu. Sudah ditandatangani kan? Sudah Bu. Jadi kenapa kamu langgar? Jadi kita bisa Bapak Ibu membuat konsekuensinya tanpa harus menghukum. Begitu. Itulah tadi mengenai keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di sekolah, di mana keyakinan tersebut tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sarah. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari saya. Oke, baik, terima kasih atas berbagi pengalamannya untuk Ibu Lili. Sebenarnya masalah pengalaman kita di dalam kelas, baik di sekolah manapun hampir sama ya Bapak Ibu. Mungkin apa pengalaman yang telah disampaikan oleh Ibu Lili tadi, kita juga pernah mengalami hal yang sama, dimana kita pernah menjadi peran sebagai teman, manajer, pembuat rasa bersalah, dan sebagainya. Mungkin kalau saya pribadi, saya lebih ke sebagai teman. Namun sebaik-baiknya semua posisi kontrol, lebih baik kita sebagai pendidik memposisikan diri kita sebagai manajer. Oke, kemudian berdasarkan pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang mau bantu saya berbagi pengalaman tentang segitiga restitusi, di mana
Tadi ada kita lihat video di awal pembelajaran, ada kita lihat video tadi. Dari video yang sudah dipaparkan tadi, ada 3 poin sebenarnya yang mau dijelaskan di sini. Yang pertama, penerapan segitiga restitusinya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira Bapak Ibu berbagi pengalaman tentang segitiga restitusinya. Ada yang mau berbagi pengalaman tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu? Yang menjelaskan pengalaman mereka, ya. Bapak, boleh Pak? Berikan aja kayak gitu. Iya. Handphone siapa? Masih ada. Oke, baik, kita dengarkan sama-sama bagaimana pengalaman Bapak ini tentang memanage segitiga restitusi di sekolah Bapak. Oke, terima kasih Ibu Tutor yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan tentang segitiga restitusi. Dan sebenarnya pada dasarnya kita sebagai guru pasti banyak melakukan kesalahan. Kalau bisa dikatakan banyak guru yang banyak dosanya kepada murid. Ya. Jadi murid tidak ada dosa kepada guru ya. Ya belum kata itu. Banyak juga murid itu lebih banyak dosa kepada guru. Oke, segitiga restitusi ini adalah cara untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita kan makhluk yang tidak luput daripada kesalahan. Siapa kita yang tidak pernah salah? Semuanya pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu adalah bisa memperbaikinya. Jadi saya juga punya pengalaman menjadi seorang guru, di mana juga saya lebih cenderung memberikan hukuman dan menganggap setiap yang dilakukan oleh murid saya itu salah. Dan memang guru itu kerjanya mencari kesalahan. Salah aja yang dicari, nggak pernah dari benar. Asal dikasih tugas, yang dicari guru itu begitu ngumpul, mana yang salah? Karena memang guru itu kerja dari kesalahan. Kalau benar, jarang guru yang mencari itu. Jadi itu kebiasaan yang biasa dilakukan di kelas. Saya juga melakukan itu. Setiap murid saya itu datang, itu sudah salah menurut pandangan saya. Salah mulai dari cara berpakaiannya, cara dia waktu dia masuk ke kelas, kemudian waktu sampai di kelas itu yang dilakukan itu semua sudah dikatakan salah sebenarnya. Tapi karena memang tugas guru itu adalah untuk mendidik, memperbaiki, ada cara-cara yang dilakukan. Sebelum sampai kepada segitiga restitusi ini, sebelum saya mengetahui data ini, saya pikir cara yang terbaik itu adalah dengan memberikan hukuman. Kalau murid itu salah, hukuman yang diberikan kepada murid itu bervariasi, tergantung dengan bagaimana murid itu tadi bisa jerah. Jadi guru itu mencari bagaimana supaya jerah. Dan prinsip seorang guru itu adalah bagaimana murid itu tadi jerah dan tidak mau melakukan ibadah. Walaupun sebenarnya prinsip itu salah. Biasanya apapun yang menjaga cita-cita kita, harapan kita kepada anak itu supaya jerah menjadi malah semakin menjadi sebenarnya. Contohnya kepada anak yang dia itu dihukum gara-gara malas sekolah, itu bukan menjadikan anak itu semakin rajin, karena yang terpikir dalam pikirannya apa itu sekolah pasti dihukum, itu dia dapat daripada aku dihukum nanti di sekolah harus aku bisa dapat. Kemudian yang tidak mengerjakan PR diberikan hukuman itu bukan jerah, bisa jadi semakin bertambah. Gak lagi bikin PR lagi. Dan sebenarnya hal yang paling sulit saya untuk mengatasinya itu kesalahan murid itu tidak membuat tekad itu, dan saya mulai menjadi murid yang paling repot bagi saya. Karena setiap hari disuruh bikin PR, ada saja yang tidak bikin PR. Ya.
Enak ya kalau mikir ya. Ternyata tahun 2015 saya opak main saya tidak pernah bikin PR kepada beliau. Nah, jadi saya tahun 2015 sampai sekarang itu tidak pernah bikin PR. Artinya apa? Supaya selesai tugasnya, supaya murid itu datang, dan tidak ada yang dipikirkannya begitu datang ke sekolah, nggak ada yang dipikirkan, udah belajar aja. Jadi model itu ternyata juga tidak maksimal, tidak ada PR juga, nggak ada maksimalnya. Kenapa? Karena orang tua protes juga. Apa protes orang tua? Kenapa? Semenjak dia jadi ibunya nggak pernah belajar di rumah, katanya. Karena begitu baru dia belajar di rumah harus dikasih PR ya. Ya sepakat ya. Kalau dikasih PR kan nggak bisa. Sudah dikasih PR baru belajar di rumahnya. Supaya lama belajarnya dikasih PR-nya banyak-banyak. Ya, boleh masuk apa itu malah bergerak kalau banyak. Apa yang kita takuti kalau sekiranya besok datang ke sekolah ini dihukum? Kenapa? Karena guru itu pada dasarnya cenderung untuk memberikan hukuman, itu tidak menjadi maksimal. Kemudian saya juga pernah membuat prinsip menjadikan diri itu sebagai teman. Itu agak lebih nyaman daripada hukuman. Tapi ternyata itu juga kurang maksimal. Karena semakin dibikin menjadi teman, bro, kata teman sama kita ya. Udah tahu siapa yang apa? Kita kan CS, kata dia. Nah, selesai juga ya. Masa sama CS aja nggak ada kenal rasanya gitu. Pernah dulu merasa membuat sebagai teman, ya. Itu maksudnya membuat sebagai teman itu bukan berarti dia adalah teman kita sebagai teman biasa, tapi teman itu menyelesaikan masalah sekolah, masalah tugas-tugas dan sebagainya. Kemudian membuat merasa bersalah itu juga pernah saya lakukan sampai di situ sebagai pengajar manajer. Kalau itu sebelum menjadi guru penggerak tidak pernah saya ketahui tentang masalah menjadi manajer dan juga pengantar. Jadi yang dilakukan itu hanya sebagai teman, pendukung, dan memang saya menghukum. Apalagi kalau dia menjadi membuat merasa bersalah, itu biasanya guru menjadikan murid itu membuat merasa bersalah jika memang guru itu kawan ayahnya, gitu ya. Nah, jadi kalau nggak bikin tugas, nggak kau bikin tugas, cuma nggak mau soal yang bikin kalau nggak naik kelas, cuma kira aku mau soal yang kalau nggak lulus, nah terus bersalah ya. Itu juga dilakukan. Dan sesudah mengetahui tentang budaya positif ini sampai kepada pemantau dan manajer, ternyata memang yang paling efektif itu adalah menjadi manajer. Kenapa tidak bikin tugas? Apa masalahnya? Bagaimana caranya supaya bikin tugas? Ada yang bisa dibantu? Ada ya? Kenapa nggak bikin tugas? Alasannya betul. Malas paham, dan malas. Ada yang bisa membantu. Dan mereka ada apa itu yang cara tugas saya, emangnya. Jadi dari situ ada lagi segitiga restitusi. Ini cara untuk membuat orang yang bersalah itu taubat, ya. Nah, salah itu perlu taubat ya. Taubat saya taubat ya. Bahasanya kan kita ngomongnya taubat gitu. Bersalah itu bertaubat lah gitu. Tidak lagi dilakukan. Jadi inilah dia segitiga restitusi.
Dalam segitiga restitusi yang pertama sekali adalah mengidentifikasi, menstabilkan identitas. Artinya kita harus tahu bahwa semua manusia itu pernah melakukan kesalahan, siapapun dia. Kalau kita paham bahwa kita identitasnya adalah manusia itu, bahasa Arabnya itu sebenarnya manusia itu insan ya, anas, bahasa Arab itu anas atau insan atau isyan gitu, artinya manusia. Nisyan, asal kata nisyan manusia, kemudian nisan tanda manusia kan gitu, tanda manusia ini pakai nisan itu masalah. Kalau artinya sebenarnya nisyan itu anas dengan nisan itu artinya itu sebenarnya orang yang selalu salah, makhluk yang selalu salah. Artinya selagi dia itu salah, dia itu manusia. Tapi kalau ada orang mengatakan aku malah pernah salah, perlu curiga dulu, ini perlu curiga ini menciptakan juga manusia. Dan kalau ada kawan yang ngomong aku nggak pernah salah, oh selalu betul, berarti bukan manusia gitu. Apa kira-kira ini? Jadi kan identitas manusia itu memang sering salah. Waktu kita disalahkan, jadi kita harus begitu, rela ya. Kalau itu salah, jadi makanan manusia, kayak gitu. Jadi bangga ya, waktu kita salah ya. Kalau salah marah nggak? Disalahkan kawan marah nggak? Nih anak-anak, nah kalau kamu salahkan kawan marah nggak? Kau yang salah kan? Marah nggak? Marah ya? Oh. Walaupun nah, tapi kalau kita salah nggak marah gitu. Kalau kawannya ya, identifikasi masalah dulu. Orang yang betul-betul salah saja masih bisa menganggap dirinya benar. Makanya identifikasi, menstabilkan identitas itu menstabilkan identitas itu artinya kita harus betul-betul perhatikan dulu. Pencuri itu salah kan? Salah kan pencuri? Mencuri itu salah kan? Waktu seseorang ditangkap mencuri, dia membela diri kan? Kenapa dia membela diri? Karena dia menganggap bahwa dirinya benar. Yang sudah jelas-jelas salah masih bisa menganggap dirinya benar. Apalagi yang sudah benar disalahkan kemana ya? Begitu kita dikasih tugas sesuatu disalahkan dulu, merasa kita udah benar, protes dia. Kenapa ini salah? Sedangkan biasanya dibikin benar, gitu. Nah, itu dikasih masalah. Artinya apa? Tanya. Apa penyebabnya? Penyebab yang melakukan kesalahan itu apa? Itu namanya menstabilkan identitas. Apa sebabnya? Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi yang salah yang dilakukan itu bisa menjadi benar. Bisa jadi yang benar kita anggap itu bisa salah. Orang yang sholat itu, orang yang sholat salah kan? Hah? Orang yang sholat salah kan? Kenapa gitu? Orang yang sholat tadi bisa salah. Itu salah. Masa dia sholat di tengah jalan itu? Salah ya. Memang dasarnya memang yang sholat itu benar, tapi bisa nanti dalam posisi itu dia bisa salah. Jadi jangan dianggap sudah kebaikan itu sudah benar ini. Makanya itu dia di posisi kontrol yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya salah ini benar, ini salah, benar. Bisa membedakannya. Kawan yang salah bisa nggak membedakan mana kawan yang salah bisa yang benar? Bisa nggak?
saya. Kalau ada orang naik kereta balap-balap, salah nggak? Salah. Kenapa salah? Maka lebih salah orang yang kereta balap-balap dengan yang pelan-pelan. Yang salah yang balap-balap. Waktu yang kereta balap-balap itu kan memang ada, dia itu mau aja dan mau cepat-cepat dulu dia. Kalau dia pelan-pelan, itu mau membunuh daripada kebutuhan kita. Jadi kan keluar nanti terus sampai ke depan ya. Nah, makanya ada satu kisah, kita ambil satu kisahnya dari kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim pernah nggak ya? Luqmanul Hakim itu seorang ulama besar ya, tapi hebatnya termasuk daripada salah satu surah Al-Quran, surah Luqman. Luqmanul Hakim itu memberikan didikan kepada anaknya. Pada waktu itu Luqmanul Hakim itu mengajak anaknya jalan-jalan, dan orang itu cuma punya satu otak, itu pun kecil, kurus lah kita kecil. Jadi cuma itu kata orang itu. Kemudian Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, nah kita ini cuma punya kendaraan ini, siapa kira-kira yang naik dan siapa yang menggiring? Kalau kamu lah kira-kira anaknya kamu bilang siapa? Siapa kira-kira? Kalau kamu lah kira-kira anaknya kamu, siapa yang pantas untuk naik onta itu? Siapa yang kiri? Yang cocoknya anaknya yang mirip, bapaknya yang naik. Ya, itu ya cocoknya. Begitu sudah sepakat seperti itu, anaknya yang mengirim, bapaknya yang naik di onta itu. Tiba di satu kampung, orang kampung ngomong. Apa kata orang kampung? Kurang ajar lah bapaknya itu, dia di atas onta, dia suruh jalan kaki. Sepantasnya kan anaknya lah yang naik onta itu, bapaknya yang mengiri, kata kampung itu. Betul masalah kata orang kampung itu. Betul juga. Itu kan anaknya yang naik, bapaknya yang mengirim. Tempat di satu kampung yang lain, memulai orang kampung. Kurang ajar itu anak di atas kota, bapaknya disuruhnya yang mengirim. Kok ada akhlaknya juga? Salah apa betul? Salah ya. Tadi bapaknya tadi yang naik, salah. Anaknya juga naik, salah. Dan akhirnya musyawarah tadi bapak sama anaknya, kalau begitu kita naik dulu. Jadi orang kedua yang naik. Tadi kan orang kampung kan menjelaskan tadi kalau biasa itu dua-duanya yang naik. Sampai di satu kampung salah apa betul? Salah. Apa kata orang kampung? Kasihan tanya, masa kota yang begitu kurusnya kecil buat naik Bogor? Kan nggak punya perasaan yang orang itu dari salah juga. Kemudian dulu akhirnya sepakat orang itu nggak ada yang naik. Nah, dua-duanya menggiring onta yang tadi. Sampai di satu kampung salah betul? Salah. Salahnya di mana? Iya, percuma ada punya onta, punya kendaraan, tidak itu. Kenapa satu orang yang naik begitu? Bingung orang itu. Tinggal satu lagi yang perlu dilakukan. Apa itu? Onta yang naik orang itu tiga itu. Tadi bapaknya yang naik salah, anaknya yang naik salah, naik dua-dua juga salah, tidak naik juga salah. Maka tinggal satu lagi. Ini mesti mereka yang punya onta. Cuma caranya kata bapak, dia menjelaskan jika kaki onta itu tidak itu boleh orang itu pun semikul. Tepat di satu kampung salah kan? Masih salah kan? Salah. Ini orang kampung juga ngomong salah. Ini orang gila ya, seharusnya onta ini
yang kita anggap benar saja masih orang mengatakan salah. Jadi perlu kita memvalidasi masalah itu, pasti masalahnya gitu. Dan yang terakhir adalah menanya keyakinan. Nanyakan keyakinan. Yakin nggak ada kau buat itu benar? Kamu selama ini yang duduk di sini, kamu yakin nggak bahwa kamu ini benar? Nggak yakin ya? Kamu yakin nggak bahwa kamu ini benar yang duduk di sini? Nggak yakin. Jadi yang benar itu tadi kalau coba pulang lagi tidak sampai belum ya? Ya. Apa yang menjadikan keyakinannya tadi coba? Karena kita dulu yang mendesak. Tidak ada gitu kan? Ya, syukur punya siku ya. Kalau ada siku ya nggak bisa lagi. Ada siku. Yakin nggak bahwa benar kita berada di sini? Jadi artinya keyakinan itu harus sebelumnya dalam hati. Ada yang tidak yakin, yakin nggak? Yakin nggak? Kalau nanti orang menyalahkan kamu yakin bahwa kamu benar? Yakin? Kalau kita meyakini yang kita buat itu benar, maka kita harus bisa pasti yakin juga mengetahui bahwa kita itu salah. Kalian lambat pulang sekolah, sebenarnya pada saat itu berapa salah? Salah, saya sudah waktu jangan lama pulang. Tapi pada waktu itu kamu yakin bahwa kamu benar. Yang menjadikan yakin itu ada mungkin barangkali tugas di sekolah yang harus diselesaikan, ada mungkin barangkali memang les atau dan sebagainya. Dan itulah yang menjadikan kita untuk berani mengambil suatu keputusan bahwa kita itu benar. Dan itulah yang menjadikan kita juga bisa mengidentifikasi diri kita. Oh, ini salah ini. Kalau kita memahami diri kita, maka kita juga bisa memahami orang lain. Kamu marah kan kalau kita katakan orang lain? Jadi kamu dikawal, marah kan? Kenapa? Kenapa? SD. Apa SD? Sadar diri. Oh, memang kamu jelek. Tapi sebab kamu jadi cantik. Loh, baru sadar ya, cantik ya. Jadi kalau dibilang kawan jelek, marah nggak? Nggak marah. Jelek kali kawan. Nggak marah ya. Syukur-syukur banyak yang dikawan yang begitu. Bisa begitu. Kenapa dia palsu jawabannya? Berhasil. Kenapa? Kenapa dia mengatakan kita jelek? Kenapa bisa begini? Iya betul sekali, luar biasa. Luar biasa. Nyambung ya, dan kita ini sekitar sisi nanti kita bisa belajar itu. Tapi seperti itu semua manusia, tidak ada yang spesialis, tidak ada masalah. Kita tidak marah. Kenapa sih kita tidak marah bila karena jelek? Itu dari jawabannya. Karena memang kita tahu bahwa dia itu iri. Kenapa bisa iri dia? Kalau iri kita tidak mampu. Kalau mampu apa dia iri? Kalau dia memang sudah mampu mencapai apa ya kita daripada kita, dia lebih hebat daripada kita, maka dia iri. Tapi rasa-rasa semoga mampu atau enggak. Datang tadi dalam diri kita bahwa memang kita waktu dikatakan jelek berarti itu lebih hebat daripada dia. Buktinya dia sama juga kita lebih hebat. Sama-sama paham seperti itu.
luar biasa. Inilah makna dari pasifik dari restitusi. Intinya bahwa dalam pembahasan budaya positif ini guru-guru sudah banyak memahami dan juga merasakan akan dilakukan budaya positif itu yang sebaik-baiknya kita kerjasama yang ada. Nah, kalau juga ciptakan budaya positif, jangan bikin gurunya marah ya, jangan bikin gurunya kompor ya. Selalu dibuat gurunya gembira. Kalau kamu lebih gembira, maka buatlah guru kamu lebih gembira. Kalau kamu membuat guru kamu tidak gembira, jangan berharap kamu saya bergembira di sekolah. Tapi kalau kamu menggembirakan, kamu digembirakan. Itu ya, perlu dibarangkali pengalaman dari saya tentang segitiga restitusi. Kami kembalikan kepada ibu narasumber untuk melanjutkan materi kita atau mengambil kesimpulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk itu. Kenapa? Nyawanya tadi sampai sama saya. Oke, terima kasih atas Oke, terima kasih untuk Bapak atas berbagi pengalamannya tentang budaya positif. Oke, kita sampai di penghujung acara Bapak Ibu dan siswa kami sekalian. Di sini ada kesimpulan, yaitu penerapan disiplin positif terutama melalui konsep segitiga restitusi adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Jadi kalau kita terapkan disiplin positif ini di lingkungan sekolah kita, percayalah Bapak Ibu, tidak ada siswa yang takut dengan peraturan. Siswa akan dengan sendirinya dari dalam hatinya untuk melakukan semua peraturan yang ada di sekolah ini dan menjalankannya dengan baik tanpa paksaan apapun. Dan dari disiplin positif yang telah diterapkan anak-anak juga, itu membantu kami sebagai pendidik untuk bisa memposisikan diri kami sebagai manajer, tidak lagi sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, bahkan sebagai pemukul. Jadi di sini kuncinya kita harus berkolaborasi dan kita juga harus saling memahami agar terciptanya keadaan kelas atau sekolah kita yang nyaman dan aman. Oke, terima kasih atas Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan mewakili, Bapak PP, Ibu dan Bapak Guru rekan sejawat serta murid-murid yang saya sayangi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam diseminasi disiplin positif saya hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video berbagi praktik baik saya tentang diseminasi budaya positif. Sampai bertemu di aksi nyata saya selanjutnya. Salam guru hebat.